Selamat datang di podcast On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu insan penyiaran di Jawa Barat. Pengalamannya sudah panjang, lebih dari 33 tahun bersiaran di berbagai radio di Jawa Barat. Namanya tentu sudah akrab di telinga Anda. Beliau pernah bersiaran di Radio Ganesha, pernah juga menyapa keluarga Lita, dan hari ini beliau di Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Jawa Barat atau PRSSNI Jawa Barat. Beliau memimpin sebuah program berita yang disiarkan secara serentak di 100 radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Namanya adalah Jabar Now. Siapa lagi kalau bukan Ganang Parto. Terima kasih Mas Ganang sudah hadir dalam On Mic edisi perdana kali ini. Ya. Mas, kalau saya baca di riwayat hidup Mas Ganang ini kan namanya Ganang Widianto, betul ya? Iya, betul. Partonya dari mana itu kalau jadi Ganang Parto? Ya, terima kasih undangannya datang ke On Mic. Asa aneh, saya biasa mewawancarai, kemudian hari ini saya diwawancara. Jadi balai pesakitan di pengadilan ditanya oleh hakim gitu. Saya terlahir dengan nama pendek sebenarnya, Widianto. Pada 11 Januari 1974. Di sebuah desa kecil di selatan Kediri, namanya Desa Kandat. Ditolong oleh bidan desa di sebuah rumah kuno yang pakai pendopo begitu, di rumah kakek nenek saya. Lalu karena satu dan lain hal, sebelum 40 hari saya menderita sebuah penyakit yang harus dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan di catatan lahir saya itu namanya adalah memang Widianto, yang diberikan oleh bidan desa kepada aparat desa tentunya, belum menjadi akte. Lalu sepulang dari rumah sakit dirawat hampir 2 minggu itu ada tanda sembuh. Kemudian kakek saya menyarankan kepada orang tua saya agar ditambahin nama atau ganti nama. Ini kebiasaan lama di suku Jawa gitu ya. Biasanya kalau ada sakit, menemui sebuah bencana atau musibah, diganti atau ditambah. Lalu ditambahilah nama Ganang, sehingga nama saya di akte itu tertulis nama Ganang Widianto. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya mengawali karir dulu di radio itu memakai nama Ganang Widi atau kadang Mas Widi. Saya rasa tidak ada orang radio yang namanya bagus jadi jelek ya. Sebenarnya malah maaf, jelek itu relatif, maksudnya biasanya terkesan deso atau apa kemudian diubah menjadi bagus gitu. Saat di Bandung itu ada sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Saya sudah di Radio Ganesha, lalu ada keperluan untuk membuat iklan, produksi iklan, di mana di situ si voice talent ini harus jadi orang Jawa gitu. Kebetulan saya ditunjuk langsung oleh seorang senior saya namanya Mas Witarsa, disetujui oleh Bang Demas Korompis almarhum. Wit itu buat iklannya si Ganang ajak serta tuh, dia kan cocok tuh namanya karena orang Jawa, karena ini kita berdua Jawa gitu kan. Sehingga nyeletuk saja, kamu nanti jadi Jawa, tapi tokonya belum kasih nama nih, masa Jawa namanya Ganang gitu kan. Ditambahilah, silahkan cari sendiri apa gitu. Lalu saya sodorkan beberapa nama yang familiar, Sastro, Dirjo, Parto, Sari Raharjo, nama kakek saya bawa serta ya. Kemudian Darpo, pokoknya akhiran O lah biar kelihatan Jawa gitu. Lalu saya rasa Parto kok enak gitu. Akhirnya saya pakai nama Parto. Di iklan yang kali pertama disiarkan tahun 1992. Iklan apa itu, Mas? Sepertinya iklan sebuah produk produk rumah tangga lah. Saya tidak perlu sebut namanya. Jadi saya berperan sebagai tukang kebun di sebuah rumah orang kaya begitu. Jadi di situ ada Sunda, ada Batak. Nah, saya jadi Jawa. Kebetulan tukang kebunnya Parto gitu. ya Tuhan. Nah, sejak saat itulah saya pakai nama biar simpel Ganang Parto. Oh, berarti Parto itu bukan nama lahir ya, nama yang diberikan orang tua sejak lahir. Iya. Tapi hanya untuk mengidentifikasi bahwa sosok atau tokoh karakter Jawa ya dalam sebuah iklan. Betul. Itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada siapapun, sekarang kan kita terkadang ingin menunjukkan identitas kita apa begitu, kesukuan maksudnya ya. Ada yang repot dengan repot itu dalam artian heboh, harus pakai ikat kepala lah, ya kan? Harus menambahkan sesuatu hal supaya kelihatan bahwa dia suku tertentu gitu. Saya rasa dengan nama kan
sudah selesai sebenarnya. Begitu disebut, kenalkan nama saya Ganang Parto Kakiat, selesai. Tidak mungkin nama Ganang Parto orang Papua, bukan? Nah, kayak gitu. Jadi saya semakin bangga dengan nama itu karena nama juga doa, dan itu sebagai sebuah monumen buat saya ketika saya mengawali di Ganesha pada tahun 92. Sehingga saya sabun apa iklan apa begitu. Iya. Jadi saya jadi ingat yang disampaikan oleh Gubernur KDM ya, bahwa harusnya kita bisa mengidentifikasi seseorang itu dari namanya. Iya. Kalau Asep pasti Sunda. Ya, sudah selesai di situ sebenarnya. Sudah pasti Jawa gitu ya. Tapi sekarang kan ya Made global. Kalau sekarang kan susah mengidentifikasi namanya karena namanya ternyata sudah bercampur nama-nama asing, sehingga orang Jawa dan Sunda dan suku sudah lainnya tidak bisa dibedakan. Betul, tidak bisa dibedakan dari nama. Mas, hari ini saya ingin bincang dengan Mas Ganang itu dalam 4 topik bahasan. Yang pertama adalah Ganang Parto dan radio, kemudian yang kedua adalah Ganang Parto dan keroncong, karena saya tahu aktivitas Anda salah satunya juga akrab dengan musik keroncong. Yang ketiga adalah Ganang Parto dengan kuliner. Saya tahu Anda juga hobi masak rupanya, karena lihat dari berbagai postingan. Dan yang terakhir adalah karena Anda Soekarnois, Ganang Parto dan Soekarno. Jadi 4 topik itu yang kita bahas. Topik berat. Kita mulai dari Ganang Parto dan radio. Orang mengenal nama Ganang Parto, Parto Djoyo Diharjo di beberapa radio di Bandung itu pasti dimulai dengan sebuah perjalanan dari Jawa Timur ke Bandung, kemudian Anda gimana ceritanya seorang Ganang Widianto tadi hijrah dari Kediri di Jawa Timur sampai akhirnya masuk Bandung dan bisa bersiaran di Radio Bandung? Orang tua saya hanya pekerja perkebunan, tapi masalahnya adalah kakek moyang saya semuanya di perkebunan. Jadi dari bapak dan ibu dua-duanya perkebunan, disebut dengan perkebunan tebu, nanti untuk diproduksi sebagai gula di lereng Gunung Kelut ya, di kaki Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Dua keluarga ini meninggalkan sebuah tradisi di mana biasanya tanda kutip memaksa anak-anaknya atau keturunannya untuk bisa melanjutkan cita-citanya bekerja di pabrik gula atau di perkebunan. Sementara sejak kecil saya sudah terbiasa mendengarkan radio karena kita jauh terpencil dari kota, maka hiburan yang sangat lazim dimiliki oleh banyak rakyat kebanyakan yaitu adalah radio. Maka dari kecil saya sudah terbiasa mendengarkan radio. Mungkin kelas 3, kelas 4 SD itu saya sudah dengar radio. Jauh hari sebelum itu sudah bahkan, tapi secara intens mendengarkan radio itu kelas 3, kelas 4. Itu ditandai dengan permintaan saya kepada bapak ibu untuk membelikan kartu pos. Saya juga hobi menulis ya dari kecil itu, jadi meminta kartu pos nanti kita kirim ke RRI Surabaya. Dulu ada RRI Ujung Pandang ya, sekarang Makassar. Biar ini konteksnya nyambung dengan anak sekarang. Dulu kartu pos itu dibeli untuk apa Mas di radio itu? Kartu pos itu kita membelinya di kantor pos. Kartu pos itu produksi dari PT Pos, Pos dan Giro ya dulu, sekarang PT Pos. Kita membeli kartu pos itu, perangkonya mungkin 5 perak atau 10 perak begitu, lalu kita kirim ke radio. Nah, ke radio itu bisa ucapan ulang tahun kepada saudara kita, bahkan ke kita sendiri. Jadi misalnya kalau saya mengenal seseorang namanya, sebut saja lah ya, Endah begitu. Ya Endah ini teman saya misalnya, atau spesial buat saya kirimkan kartu pos itu ke RRI Surabaya atau ke RRI Ujung Pandang, ke RRI Jakarta, atau radio-radio lokal yang kita sebut sekarang dengan radio siaran swasta itu. Permintaan lagu dan ucapan doa. Nah, jadi misalnya contoh, selamat ulang tahun untuk Endah, teman saya sekelas di SMP Anu, dengan ucapan senantiasa berbahagia dan sebagainya. Lagunya adalah lagu Anu. Nah, lagu itulah nanti di style dan kita kasih tahu, aku kirimin kamu ucapan ulang tahun loh dan persembahan lagu melalui radio Anu begitu. Nah, si Endah mendengarkan. Itu salah satu fungsi kartu pos yang saya tahu sejak saat itu. Yang kedua kelas 5, kelas 6, karena saya sudah terlampau sering mengirimkan kartu pos, dan bapak ibu saya kalau memberikan kartu pos tuh bukannya 1-2, tapi satu gembok tuh mungkin 50 lah ya. Jadi saya habis untuk kirim-kirim ke radio manapun, bahkan kalau nggak dengar saya kirimin aja. Untuk kirim salam ke Endah tadi ya? Ya bukan hanya Endah, ke siapapun. Ada beberapa nama yang saya ingat betul sampai sekarang. Ida itu saudara saya di Surabaya, Hernawan Hartadi Utomo teman saya di SMP, yang kemudian kita terpisah karena pindah sekolah dan sebagainya, masih sering kirim-kiriman waktu itu ya. Agus Rahardi. Nama-nama yang saya sebutin bukan nama-nama rekan, tapi nama-nama asli yang karena kita dulu sering balas kirim gitu loh. Lah lalu ada nama Anis dan sebagainya. Rasanya karena kita belum ada WA, belum ada SMS, dan tidak ada hiburan lain kan selain dulu kita dengar radio, itu menjadi sesuatu hal komunikasi yang luar biasa. Karena saling menunjukkan bahwa teman saya Ganang masih sehat, buktinya ngirimin saya lagu, nanti dibalas lagi gitu. Lucunya kita ketemu di sekolah sebenarnya, nanti tak kirimin lagu ya.
lagunya jangan ikut dong, aku nggak suka. Ada begitu juga. Iya. Tapi ada hal banyak yang kita secara spontan. Biasanya kadang-kadang ngasih tahu. Yang menarik itu begini, saya memberikan salam untuk Basit misalnya, Pak Basit kita kirimin salam. Saya nggak ngasih tahu. Tetapi nanti ada teman lain, Endro nih misalnya. Endro ketemu Basit, Set kamu kemarin dikirimin lagu tuh sama Ganang. Masa sih lagunya apa? Milli Vanilli. Wah gila itu, begitu kita ketemu sebelah, kamu kirim salam ke aku nggak ngomong-ngomong. Itu menarik, artinya ternyata pesan kita nyampe dan bahkan bukan hanya didengar oleh orang yang kita tuju, tapi bahkan orang lain. Pesan itu nyampe. Dan ini penting ya untuk teman-teman Gen Z biar mereka tahu bahwa dulu orang tua kalian, om-om kalian kalau untuk sekadar mengirimkan salam untuk saudaranya, temannya, itu harus effortnya luar biasa Mas ya. Beli kartu pos dulu, dikasih perangko, dikirim ke radio, baru dibicarakan. Sekarang kan semudah kirim WA, video call, voice note dan sebagainya ya Mas ya. Silakan Mas. Setelah itu kelas 5, kelas 6, karena saking intens itu ada 1-2 radio yang saya suka, radio swasta ataupun radio pemerintah ya, RRI itu. Saya pesan ke bapak saya, karena kita dari kota ke rumah itu kan 24 kilo. Saya bilang, Pak, belikan kartu pos ini. Saya masih ingat betul ya, 2 radio, bukan kartu pos tapi kartu pilihan pendengar. Yang satu adalah Radio Wijang Songko, disebut dengan RWS FM, masih ada di Kediri. Satunya lagi adalah Radio Mahameru. Dua-duanya ini saya minta dibelikan kupon pilihan pendengar, atensi istilahnya. Diberikan sama 1 gembok. Jadi nanti kupon itu ditujukan, kan acara itu kan sepanjang pagi, siang, sore, malam tuh. Nah, di situ nanti saya tinggal milih di acara jam berapa kita bisa mendengarkan. Nah, karena kita masih sekolah, maka pilihan kita adalah saat kita tidak sekolah. Nah, dari situlah lalu karena saya juga membaca zaman kecil majalah Bobo. Ada om atau adiknya bapak di Jakarta mengirim saya majalah Tempo bekas, dikirim ke rumah tuh 3 peti atau berapa. Jadi hobi baca saya di situ. Jadi zaman kecil tuh saya sudah terbiasa membaca yang namanya Saddam Hussein lah, membaca bahkan cerita tentang Kusni Kasdut aja saya tahu dari kisah panjangnya di Tempo dan sebagainya. Cerita saya membaca, cerita saya mendengarkan di radio dan sebagainya, itulah yang memberanikan diri membuat saya waktu itu saya sampaikan ke orang tua, besok kalau saya besar boleh nggak saya bisa menjadi jurnalis atau menjadi orang radio gitu. Tantangan pertama dari bapak saya, karena dia langsung bilang, oh nggak bisa, kamu sebaiknya suatu saat bisa melanjutkan pekerjaan bapak di perkebunan. Ada pendidikan khususnya dan kamu bisa langsung bekerja di perkebunan. Sebegitu mudahnya zaman itu, karena kebanggaan ya, kakek nenek di perkebunan, bapaknya di perkebunan, anaknya di perkebunan lah begitu. Sampai pada akhirnya, karena saya juga hobi menulis, membuat cerpen, saya juga penulis surat gombal, penulis surat cinta. Zaman SMA itu saya laris. Karena biasa banyak baca, maka referensi kata saya kan kosakatanya banyak ya. Oh, jadi orang kalau mau nembak kekasihnya, itu referensinya dari tulisan Mas Ganang gitu ya? Bahkan nyuruh. Jadi ada beberapa teman yang memang sengaja datang ke kelas saya atau ketemu dengan saya lalu bilang, panggilan saya waktu itu zaman SMA Kopong ya, Pong, aku buatin surat dong. Buat siapa? Buat Ajeng misalnya. Buat Ajeng yang mana? Itu anak kelas ini. Oh ya, anak ini SMA ini. Waduh, saya nggak tahu anaknya gitu. Observasi dulu. Oh, Ajeng ini rumahnya Baluwerti, di Kediri ada teman namanya Baluwerti ya. Saya datangin dulu daerah situ. Oh ya, saya baru tahu. Oh, anaknya motornya ini. Lalu si pengorder tadi saya bilang, aku udah ada pendatanya ini. Saya buatkan suratnya ya. Nah, nanti dia menulis ulang tulisan saya tadi menjadi bahasa dia begitu. Honornya lumayan lah buat membeli es, beli bakso, dan bahkan untuk menabung membeli kaset. Karena sejak SMA itu kelas 1 saya sudah nabung juga membeli kaset. Gitu. Nah, kegilaan itu makin bertambah ketika zaman SMA saya sudah belajar siaran. Jadi yang tadinya saya biasa mengirimkan kartu pos, surat pilihan pendengar ke radio, saya ketitipan kertas. Titipan dari teman-teman saya, bahkan teman sekolah beda, untuk dibacakan saat saya siaran. Baik itu teman kelas ataupun juga teman-teman sekolah lain. Oh, jadi sejak di Kediri pun sudah siaran ya? Iya, zaman SMA itu saya sudah siaran, dan saya juga nyambi menjadi ya relawan toko kaset lah. Demi apa coba? Jadi di Kediri itu ada sebuah toko kaset besar waktu itu. Beli ke toko kaset itu, kemudian saya bilang sama omnya itu, Om, boleh nggak saya dapat lagu-lagu terbaru? Oh ya nggak bisa deh, ya harus beli 1 kaset kan. Jadi dulu itu 1 kaset pita itu
isinya 10 lagu, kan hitsnya paling cuma 1 lagu. Iya. Jadi kalau kita beli 1 kaset, tuh habis ini sudah. Ada set A, set B-nya gitu ya. Terus gimana dong? Padahal kita pengen butuhnya adalah 10 lagu hits semua gitu kan. Ternyata waktu itu praktek bajakan sudah dimulai. Jadi kompilasi lagu-lagu hits itu bisa direkam dalam 1 pita kaset utuh. Lalu saya dengar bocoran bahwa kalau mau mendapatkan itu harus bayar sejumlah uang kepada, zaman itu sekitar 6.000 atau 7.000 gitu. Saya kan nggak punya uang ya. Kemudian saya dari uang saku, dari saya suka menulis surat buat teman-teman saya itu. Kemudian saya pernah mendapat honor dari menulis di mana, lupa saya. Cerita karangan lah. Cerita saat liburan apa itu. Lalu saya memilih untuk membantu menjadi pelayan toko kaset. Jadi kalau saya ada kaset di sini, ada kertas, saya suruh mempraktekkan membungkus kaset dalam bentuk cepat pakai selotip, saya mungkin bisa praktekin. Karena saking dulu saya pernah melakukan itu. Saya lakukan di Jumat, Sabtu, Minggu berbarengan dengan saat saya siaran. Untuk apa? Supaya saya memiliki lagu-lagu terbaru. Karena kalau saya bekerja di toko kaset itu membantu, kemudian nanti omnya memperkenankan saya mendengarkan lagu baru, membuat kompilasi. Bahkan belakangan omnya ngomong, kok kamu bisa membuat kompilasi lagu-lagu bagus ya dalam 1 pita kaset begitu. Terus akhirnya ke Bandung Mas setelah dari perjalanan panjang itu? Tahun 91, tahun 90 lah ya. Tahun 90 itu akhir saya mendengar ada sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan tahun 91 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Unitomo, yang menyelenggarakan anak-anak Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu informasi ini saya dapatkan dan ada orang yang memicu saya. Jadi dulu itu kalau zaman kita SMA kan kita pernah juga diajar oleh mereka yang guru praktek ya. Itu di Surabaya dia tinggal. Nah, beda universitas, bukan di Unitomo. Dia bilang, "Dek, kamu kan sudah biasa siaran, mau nggak ikut lomba penyiar di Surabaya? Tidak di kampusku sih, gitu. Tapi di kampus lain gitu." Dia mungkin dulu IKIP ya. Kalau sekarang ya. Namanya Universitas Negeri Surabaya kali ya. Nah, kemudian lombanya di mana? Di Universitas Dr. Sutomo gitu. Nah, melalui beliaulah saya didaftarkan. Tapi kan saya alamatnya di Kediri, karena judulnya itu adalah Lomba Penyiar Remaja se-Surabaya. Nah, tapi karena saya memiliki saudara adiknya kakek nenek dari ibu di Surabaya, maka saya didaftarkan dengan alamat di Surabaya itu tadi, atas jasa guru praktek yang pernah mengajar di SMA saya, dan saya didaftarkan. Padahal lombanya masih 3-4 bulan berikutnya, nyebrang di tahun 1991. Lalu dari lomba itu kan diseleksi dulu ya, ada penyisian dan sebagainya. Saya ingat sekitar 150-an yang ikut, dan ternyata betul ada yang dari Banyuwangi, dari Nganjuk, dari Madiun, dari Surabaya paling banyak. Itu lomba penyiar dari Kediri. Lomba penyiar remaja, radio, lomba penyiar radio. Jadi bekerja sama dengan sebuah studio namanya NASA Studio One, saya ingat. Di NASA Studio One itu kita harus mempraktekkan siaran maksimal 15 menit, mengolah siaran menjadi semenarik mungkin untuk nanti diambil ke babak semifinal dan akhirnya final. Dari 150-an kurang lebih ya, saya lupa ingat, atau 100 berapa begitu. Saya masuk ke semifinal, ada kurang lebih sekitar 30-an. Nah, kemudian mengerucut lagi menjadi final. Di final itu ada sekitar 7 atau 8 begitu. Nah, finalnya tidak di dalam ruang siaran. Kalau tadi di NASA Studio One itu di ruang siaran model begini, kita mempraktekkan siaran. Kemudian semifinal hampir sama, finalnya adalah di aula, ditonton oleh banyak orang. Ditonton oleh banyak orang, tetapi di situ dibuat semirip mungkin kayak ya studio podcast, tapi layaknya radio siaran. Jadi harus mengoperatori mixer konsol sendiri, menggunakan headphone, mikrofon dan sebagainya. Itu sudah Radio Ganesha yang menyelenggarakan? Bukan, bukan. Di Surabaya. Oh, masih Surabaya? Masih di Surabaya tahun 91. Saya masih SMA ya. Lalu ikut lomba itu. Dari 7 atau 8 finalis itu saya menjadi juara 3. Juara pertamanya siaran di radio terkenal di Surabaya, juara 2-nya penyiar terkenal di Surabaya juga, Susana Group kalau nggak salah, dan juaranya 3 adalah saya anak SMA yang baru kelas 2 mau naik kelas 3. Wow, masih SMA ya? Bersaing dengan penyiar-penyiar profesional. Iya, 3 lagu yang saya menjadi lagu siaran saya, informasi dan musik waktu itu. Seingat saya ya, ini ada lagunya Mbak Tri Utami, kemudian lagunya Phil Collins, kemudian ada satu lagu lagi, lagu beat lah apa begitu, saya lupa ingat. Tapi 2 lagu itu saya ingat betul gitu.
menjadi pengiring saat saya siaran. Ada informasi yang saya kemas dan sebagainya. Lalu hadiah dari lomba itu adalah beasiswa kuliah di Unitomo. Kemudian saya sampaikan ke orang tua, mereka malah mendukung sebenarnya, tetapi ya terserah di Unitomonya silahkan, kan nggak jauh ya. Tapi lama-kelamaan nggak juga boleh gitu, karena rencana semula ya lebih baik kamu di perkebunan kan begitu ya. Tapi saya nekat dan akhirnya restu dari ibu yang saya dapatkan. Saya berangkat ke Bandung karena tahun 91 itu setelah menjadi juara itu saya sudah datang ke Bandung. Di Bandung ada yang menarik. Oh ya, saya lupa. Waktu itu kan saya sudah membaca beberapa majalah remaja ya. Anita, Aneka, kemudian majalah Hai gitu. Di majalah Aneka itu ada iklan yang menyebutkan bahwa di Radio Ganesha diselenggarakan semacam kursus atau diklat calon penyiar. Itu sejak tahun 90-an akhir. Saya datang ke Bandung tahun 91, tapi saya kan belum selesai sekolah. Sehingga saya ikut tes wawancara ngobrol di depan. Kemudian setelah saya lulus tahun 92 baru saya berangkat ke Bandung untuk mengikuti pelatihan itu. Alhasil saya akhirnya angkatan 4, yang harusnya saya angkatan 1. Oh, di Radio Ganesha itu? Harusnya ya, karena kan saya masih sekolah, saya pulang ya. Setelah lomba itu kan saya ke Bandung, terus balik lagi ke Kediri dan baru bisa ke Bandung tahun 92. Ya, dari cerita itu saya belajar, mungkin buat adik-adik kita yang baru belajar tentang komunikasi dan radio itu, kita belajar bahwa seorang penyiar meskipun praktek kerjanya di depan mic, tapi latar belakang yang membuat dia mampu bicara di depan mic itu panjang ya. Mulai tadi punya kesukaan membaca, mendengarkan, hobi musik, menulis, dan banyak menulis. Yang akhirnya ketika berbicara di depan mic atau on mic itu, akhirnya nggak kosong kepalanya. Kita bisa menyampaikan banyak hal. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat Ganang kecil yang dari sebuah kabupaten di Jawa Timur itu punya keinginan untuk jadi seorang penyiar atau broadcaster radio? Apakah ada sesuatu yang sangat menarik misalnya yang Mas Ganang ingat, penyiarnya bagus tuh waktu siaran, atau apa tuh yang membuat akhirnya cita-citanya jadi ke penyiar radio gitu? Waktu SD cita-cita saya sebenarnya dokter, bahkan insinyur. Saya masih ingat sama itu, dengan cita-cita kebanyakan standar. Kecil, ya? Tetapi cita-cita itu sudah saya wujudkan sebenarnya. Minimal saya sudah pernah happy gitu. Jadi zaman SD itu cita-cita saya pengen dokter, pengen insinyur. Saya ingat betul. Kelas 5 itu karnaval 17 Agustusan, kan ada karnaval ya. Itu saya memakai baju dokter. Saya nggak ngerti waktu itu saya dapat jubah putih itu dari mana gitu. Tulisannya Dokter Ganang pakai kertas gitu ya. Kan kita biasanya suruh memakai baju apa begitu ya, adat atau apa. Kelas 6 Agustusan itu berarti sudah mau SMP itu. Kan kita lulusan bulan Juni ya. Agustus itu karnaval biasanya di akhir Agustus kan kalau di Jawa Timur. Saya pengen jadi insinyur. Mengapa? Waktu itu cita-cita standar melihat B.J. Habibie, begitu terkenal, kayaknya jadi insinyur enak begitu. Lalu saya gimana caranya waktu itu saya dapat katelpak, pakaian untuk praktek di STM itu loh, yang baju langsung itu. Yang tebal itu ya? Betul, yang langsungan itu ya. Ya saya menyebutnya dulu pakaian jaran karena langsung kayak budau gitu. Kemudian pakai helm proyek. Helm proyek kita punya karena orang perkebunan pasti punya helm proyek ya. Kemudian di situ saya tulis Insinyur Ganang Parto. Tapi itu kandas semuanya ketika SMP. Mengapa? Ya SMP itu kan temennya lebih banyak terbuka. Teman saya ada yang turunan Arab, Cina, ada yang turunan bule. Mereka pinter-pinter nih, sekolah saya di kota lah apalagi kan. Wah, cerdas-cerdas mereka. Dan mereka sepertinya saya sudah merasa duluan ini. Wah, kayaknya kalah ini saya bilang. Karena mereka udah lebih siap begitu kan. Tapi ada hal yang masih saya ingat. Waktu itu karena saya masih dengar radio, ada beberapa penyiar yang memang suaranya luar biasa. Bapak saya seorang pemain sepak bola di PTP. Zaman remajanya sampai menjadi karyawan baru itu menjadi sepak bola di klub di pabrik gula ya, PTP. Dulu namanya PTP 2122, sekarang PTP 10. Entah sekarang jadi PTP berapa. Pemain bola dia. Dan dia memang mengidamkan anaknya juga suka bola. Repotnya sejak kecil saya didandanin pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai kostum atau baju bola itu saya nggak suka. Dan saya memang nggak suka bola sampai sekarang. Ya suka biasa lah artinya. Tetapi ada yang nggak hilang adalah bapak saya hobi mendengarkan radio, yaitu pertandingan sepak bola pandangan matanya. Beberapa reporter itu saya ingat, satu diantaranya tahun 80-an itu adalah Pak Sambas. Pak Sambas ya. Jadi RRI ya. Betul. Bahkan suatu saat ketika di Stadion 10 November Tambak Sari Surabaya itu ada pertandingan,
saya lupa ingat siapa, apakah reporternya siapa begitu. Bapak saya itu menonton kan dan mengajak serta. Karena penasaran kan, kalau saya sudah ada pertanyaan sih, itu kalau reporter bola itu kalau siaran seperti apa sih? Ya ada di situ gitu. Ada di situ, nanti kita ajak lah. Iya. Dan saya diajak melihat betul itu. Jadi yang membuat saya akhirnya memantapkan mengapa saya memilih dunia radio ketika saya pikir-pikir panjang adalah menjadi orang radio itu asik, didengerin orang. Nah, saya waktu itu mungkin pencarian jati diri saya adalah saya ingin didengarkan orang. Mungkin kalau sekarang caper gitu ya. Tapi kan capernya tidak semata-mata saya harus cari perhatian dong, harus berisi. Faktanya teman-teman saya juga memanfaatkan saya untuk nulis ini itulah, membuat ini itulah, begitu, bahkan menjadi MC. Dan itu sebenarnya dari kecil sudah biasa. Di kelas itu jadi ketua kelas. Terus nanti kalau ada apa-apa disuruh maju oleh guru itu kan keberaniannya muncul di situ ya. Menjadi pembawa acara saat kita perpisahan SD, saya sudah kakak kelas saya kelas 6 itu 85 lulus berarti kan. Itu saya 85 menjadi MC-nya. MC saya kelas 5, yang lulus kan kelas 6, saya menjadi MC. SMP juga demikian, mimpin rapat dan sebagainya. Karena saya merasa punya kemampuan untuk berbicara di depan publik meskipun agak malu-malu begitu. Lalu itulah yang mendorong saya diantaranya, selain juga karena saya mendengar, wah ini MC pembawa acara atau reporter bola, reporter radio atau penyiar radio itu luar biasa. Itu saja yang membuat saya akhirnya memilih itu. Ketika Mas menyebut nama Sambas dan siaran bola, tiba-tiba ingatan saya melaju pada sebuah siaran sepak bola yang disiarkan di radio. Mungkin adik-adik kita nggak pernah membayangkan bahwa siaran Persib Bandung itu lebih seru juga disiarkan di radio. Kalau nonton di TV kan udah kelihatan tuh, dioper ke sana ya, gitu ya. Tapi kalau siaran bola di radio itu kita punya theater of mind, membayangkan misalnya Robby Darwish oper Ajat sudah menang, betul, hampir saja kan gitu ya di radio ya. Padahal kalau kita nonton di TV biasa saja, jaraknya masih jauh banget. Nggak, yang penting itu saya tapi melihat bukan dramatisasi, tapi itulah visualisasi untuk telinga. Kan ya belakangan akhirnya saya paham bahwa radio itu adalah melukis untuk telinga, bukan? Lah kalau melukis untuk telinga berarti dengan narasi, bukan? Bahkan dengan ekspresi. Oh, sayang sekali saudara-saudara, itu sampai hentakan tangannya di meja reportasenya itu bunyi duk, itu keganggu. Itu kan menunjukkan bahwa dia kesel, kecewa dan sebagainya. Dan kita ikut-ikutan geram gitu kan. Dan yang menarik adalah saya ingat betul ya, kadang waktu itu dengan bapak saya kadang mendengarkan itu kaki bapak saya ikut-ikutan gerak gitu. Dan yang menarik ya, kita masih tinggal di komplek perkebunan ya. Bapak saya masih muda, anaknya masih sudah 3, tapi saya masih kecil itu. Itu kita punya radio, kemudian pakai speaker yang kiri kanan itu, lalu sepanjang tembok itu ada foto Siko. Anda nggak tahu Siko kali ya? Pele, legenda-legenda bola itu poster-posternya ada semua. Klub sepak bola apa itu ada semua. Sayangnya nggak sama sekali menular ke saya menyukai bola. Ya suka biasa lah. Berarti 92 mulai masuk ke Radio Ganesha, kemudian kalau saya baca Anda juga sempat berpindah ke beberapa radio, mengelola radio di luar Bandung juga. Nah, yang pengen saya dengar adalah bagaimana radio pada masa itu, Mas? Masa 92, kemudian masuk 98 era reformasi. Tentu Anda sebagai jurnalis di radio waktu itu merekam betul tuh peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan era pergulatan reformasi dan sebelum atau sesudah itu. Bagaimana radio pada masa-masa itu, Mas? Saya rasa keemasan radio itu saya masuk sebenarnya pada puncak-puncaknya, namun pada saat itu juga siap-siap jatuh, siap-siap mulai tergerus. Karena ingat kita mulai ada banyak stasiun televisi swasta. Ada RCTI, ada TPI ya. Nah, tahun-tahun 90-an itu sepertinya, mohon maaf, kaleng roti biskuit saja kalau dipukul di radio dan berbunyi, ya kalau sekarang mungkin perkusian begitu, itu didengar orang. Itu untuk menggambarkan betapa powerfulnya radio waktu itu. Jadi penyiarnya nggak perlu ngapa-ngapain lah, nggak apalagi waktu itu komisi penyiar kan belum ada ya, jadi kita mau ngapain aja boleh begitu. Kita ambil kaleng kerupuk apapun, nah kita pukulin terus penyiarnya nyanyi ya terdengar. Dan itu bisa ada umpan balik saat itu juga. Terbukti kreativitas kita kan waktu itu tentu tinggi. Jadi saya pernah membuat sebuah kuis dan nggak tanggung-tanggung, kuisnya malam hari, namanya kuis dadakan. Waktu itu saya sudah pindah ke Tegal, mengelola 2 radio di Tegal, satu yang lebih serius. Kemudian
Karena waktu itu saya mau ulang tahun di bulan Januari begitu, saya buat hal yang menghebohkan. Memang sengaja saya sudah siapkan hadiah. Namanya kuis dadakan adalah begini. Malam itu saya minta ke pendengar saya untuk mendadak menyiapkan wajan atau penggorengan. Untuk dibawa mendekat dengan telepon, dan siapa yang paling cepat kemudian dibunyikan dan nanti nyanyi dengan alat itu. Oke. Itu yang telepon banyak sekali, antri. Pada saat yang karena hadiahnya gede atau apa? Enggak juga, karena kan interaksi dengan pendengarnya terjadi. Mereka kan senang. Jadi ada satu kebanggaan pendengar itu apabila disapa atau diorangkan begitu. Diperhatiin itu senang. Jadi saya masih ingat ya, namanya Irma atau Novi yang dari Pagongan. Pagongan itu sebuah tempat di Tegal ya, kabupaten. Itu membawa wajan, dia pukulin dan dia nyanyi. Nah setelah setengah jam berikutnya, setelah kita terpingkal-pingkal dan sebagainya, itu saya alihkan lagi yang lain, gitu kan. Saya minta dalam waktu 1 jam dari saya ngomong setengah 12 malam ya, setengah 11 itu, kalau bisa nyampe ke studio, dan 1 orang, kalau ada 2 orang nanti hadiahnya dibagi 2, kalau ada 3 dibagi 3. Yaitu malam itu saya minta orang datang ke studio mengantarkan kue tar setengah 11 malam. Apa yang terjadi? 5 orang datang ke studio. Sekarang kurang bukti apa lagi bahwa radio bisa menggerakkan orang waktu itu. Itu tahun 90-an. Dan terjadi. Saya masih menyimpan 1-2 surat, selembar 2 lembar kartu pos permintaan lagu. Masih saya simpan. Ada cerita yang menarik di balik itu semua. Jadi dia meminta lagu, kemudian saya penuhi, ya. Dia masih pelajar SMP, sebuah tempat di Randu Dongkal. Jadi Randu Dongkal itu sebuah kecamatan di selatan Pemalang, kabupaten di Jawa Tengah. Itu selatan jauh. Dia mendengarkan radio setiap pagi, kan saya on air kalau di Tegal dulu pagi, dari jam 6 sampai jam 8. Nah, on air saya ini didengerin banyak pelajar SMP SMA, namanya SMP SMA, Star Musik Pagi, Star Musik Asik. Nama radionya Radio Star. Oke. Kalau Anda ingin tahu gambaran dasarnya radio dibawa kemana-mana. Jadi ketika anak ini mandi, karena dia sudah merasa mengirimkan kartu pos dan nggak dibaca-baca, tiap hari dia bawa radio itu ke kamar mandi. Dia simpan radionya di atas, entah digantung, nungguin dibaca, dan permintaan lagunya dipenuhi. Karena dia masuk sekolah jam 7, maka waktunya dia adalah jam 6 ke 7 itu harus betul-betul didengerin gitu. Iya. Jadi seseru itu ya anak dulu untuk mau dengar lagu favoritnya diputar di radio. Jadi tidak semudah sekarang pakai aplikasi musik tinggal pilih gitu ya. Dulu harus request dulu, paling banyak request, akhirnya diputarkan, ada cerita-cerita gitu ya Mas ya. Nah, terus ini ujungnya adalah mengapa saya tahu seberapa hebatnya orang bisa menggerakkan radio. Setelah lagu yang diminta saya perdengarkan, dia kan kegirangan itu, radionya jatuh. Dan jatuh di tempat yang bukan yang tidak basah, tidak masalah. Ini kecemplung ke kolam airnya yang untuk mandi itu. Dan dia ceritakan ulang di permintaan berikutnya bahwa sekarang kalau saya mengirimkan kartu pos ini, mohon maaf Mas Ganang, saya belum tentu bisa mendengarkan radio karena kemarin saking kegirangan radio saya jatuh, kecemplung. Iya. Oke, ini adalah gambaran betapa dahsyatnya radio waktu itu bisa menggerakkan orang. Lalu saya ke tahun 98, bagaimana radio bisa mempengaruhi publik. 97 itu sebenarnya greget reformasi sudah berawal. Sebenarnya jauh hari sebelum itu sudah 95, 96, 97. Jadi gerengsengnya. Jadi kalau ibu kita masak di dapur, ya biasanya kita akan tahu nih, ibu mulai masak ini apa? Karena yang digoreng pertama kali biasanya kalau menumis nih adalah bawang putih, bawang merah. Baunya tuh sampai ke kita gitu. Oh, ini gerengseng namanya kan. Nah, itu sudah mulai seperti itu zaman reformasi 97, 98 ya. 98 itu saking dahsyatnya radio karena media lokal yang mengakomodir kepentingan kawan-kawan mahasiswa yang bergerak untuk menggaungkan reformasi. Di Radio Ganesha itu jadi posko. Jadi Bang Demas, almarhum, dan teman-teman penyiar di Ganesha termasuk saya waktu itu kalau siaran malam hari begini misalnya. Balat Radio Ganesha, selamat malam. Besok adik-adik kita akan demo seperti biasanya pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bagi pendengar, bagi Balat Radio Ganesha yang ingin turut mensupport, mengirimkan air minum, snack, kue, roti atau apapun silahkan dikirimkan ke Radio Ganesha di Jalan Siliwangi. Oke ya.
Iya. Jadi berarti tidak hanya jadi apa tuh media komunikasi, tapi juga ikut apa menggerakkan massa. Provokator. Iya. Oke, belum selesai nih. Ada lagi yang menarik. Kemudian suatu saat ada datang seorang Chinese ketemu dengan kita. Ya, saya tidak menerimanya, tapi orang lain dan saya dapatkan cerita itu datang ke Ganesha. Tapi disampaikan ke saya karena malam itu yang siaran menggantikan Bang Demas saya. Mas Ganang, tadi ada yang di sini. Oh itu ada kokoh siapalah. Dia datang mau nyumbang kain, boleh gitu. Kain apa ini? Kain yang roll itu kan kalau nanti butuh demo kan ini spanduk. Buat spanduk apa dicoret-coret pakai cat semprot kan bisa. Oh boleh. Saya di radio ngomong di siaran. Oh ya terima kasih untuk kokoh siapa begitu. Saya lupa ya namanya. Katanya mau menyumbang kain gulungan. Silahkan kami mau nerima apapun kita akan nyumbang apapun kita terima. Besok paginya diantar pakai pickup 5 gulung kain putih dan hitam yang saya bagi-bagikan untuk teman-teman untuk berdemo. Karena apa, di Ganesha juga kami dulu melayani teman-teman untuk siaran tiap malam. Namanya Gapura. Ganesha punya aksi reformasi. Di Pas-Pasir lah pokoknya. Itu siarannya tiap malam menampung teman-teman mahasiswa dari BEM Anu, keluarga mahasiswa Anu, dari semua kampus dari negeri dan swasta yang ada di Bandung. Menariknya, mereka datang kan tidak semuanya punya kendaraan, tidak semuanya datang memiliki mobil, tidak semuanya datang tempatnya dekat. Ganesha menyediakan 2 mobil untuk antar jemput ke posko mereka di kampus. Jadi kita culik istilahnya, kita ambil. Saya masih ingat ada yang kita ke STHB, datang ke UNLA, datang ke KM ITB, keluarga mahasiswa ITB di Jalan Ganesha. Ada anak-anak dulu bukan UPI, IKIP namanya. IKIP ya. IKIP. Nah, kita datangin itu. Kita datangin, kita ajak serta, datang ke Ganesha, di Ganesha kita kasih makan, kita kasih senang, ya sumbangan tadi ya, beres siaran jam 1 kita antar pulang. Mengapa jaminan keamanan ini perlu? Waktu itu pimpinan kami, Almarhum Bang Demas Korompis, mewajibkan agar siapapun yang mengisi siaran, pulang pergi harus aman. Ingat kita juga pernah dapat teror ya, pelaksana-pelaksana siaran itu. Ada salah 2 barangkali yang pernah mengisi siaran dan menjadi orang terkenal barangkali. Kita dulu pernah punya komisioner di KPID namanya Pak Dadan. Pak Dadan itu jebolan UPI ya, Nah itu aktivis UPI beliau ya. Aktivis UPI itu zaman demo-demo itu adalah salah satu tamu saya kalau siaran. Dia masih mahasiswa, saya sudah mewawancarai dia. Yang kedua adalah anggota DPRD kita, yang dari PDIP, Pak Rafael itu adalah mahasiswa, saya lupa ingat apakah STHB atau apa ya begitu. Nah, rajin siaran dia rajin siaran. Bahkan kalau misalnya kampus lain nggak datang dan nanya, Bang Ganang, ada slot kalau kita bisa masuk siaran, kita nanti isi. Duh kan kemarin sudah, barangkali kosong. 2 orang besar itu, selain mantan wakil wali kota Bandung, Pak Ayu Mananda, itu juga sangat dekat dengan kita. Kalau praktisi hukum, Pak Didin S. Maulani juga dulu pernah menjadi narasumber. Jadi berarti dulu Ganesha itu tempat ngumpulnya para aktivis gitu Mas? Ya, padahal ada pergeseran besar. Jadi Ganesha itu awalnya menjadi radio musik Indonesia ya, terkenal dengan wawancara-wawancara artis. Ada pergeseran sedikit, kita menjadi radio yang melahirkan penyanyi-penyanyi top, Nika Ardila, kemudian Melly Guslau, ya kan, kemudian Poppy Mercury dan sebagainya. Setelah menjadi radio ikut membidani lah lahirnya artis-artis, kita menjadi radio nyanyi, interaksi dengan pendengarnya. Kemudian di awal mulai reformasi itu kita bergeser menjadi news and talk radio. Jadi nggak berlebihan kalau saya mungkin menyebut Anda dan teman-teman radio waktu itu punya saham juga atas reformasi yang terjadi 98. Mas, saya masih pengen mendalami, tapi saya ingin fokus juga soal apa beda radio hari ini dengan radio pada waktu itu. Mungkin dari proses siarannya sampai dengan habit pendengar, dan apa yang berbeda Mas? Yang sangat berbeda saat ini sebenarnya adalah cara mengkonsumsinya menurut saya. Zaman dulu kan kita hanya mendengarkan radio satu dengan pesawat radio yang utuh, radio yang sebenarnya radio, pesawat radio namanya ya, baik itu menggunakan colokan listrik, pakai baterai, radio kecil dan sebagainya. Kemudian orang duduk di situ di ruangan, bahkan dengan beberapa orang mendengarkan sambil ngadu bakunya, sambil apalah di situ, makan, cemilan dan sebagainya. Yang kedua adalah orang mendengarkan itu sambil bekerja, misalnya di konveksi, penjahit, di bengkel. Jangan salah, banyak sekali tempat-tempat seperti itu yang mungkin pekerjaannya masal banyakan, radionya digedein sehingga banyak orang yang mendengarkan. Di cucian motor, cucian mobil ada. Lalu
tipologi yang ketiga adalah mendengarkan radio di perjalanan, menggunakan mobil, bahkan juga di bus, di taksi mendengarkan radio, karena hiburan waktu itu kan musik semuanya serba ada, interaksi juga ada dengan pendengarnya. Lalu sebenarnya waktu itu mengapa radio dengan sekarang tadi ditanyakan ada perbedaan? Masyarakat merasa terakomodir kalau mendengarkan radio, didengarkan, dilayani, dan bahkan curhatannya pun penyiar itu mau mendengarkan gitu. Dari mulai dia sakit panu sampai kehilangan pacar, mungkin juga ada persoalan rumah tangga dia, atau mungkin dia kehilangan apapun, dia ceritakan di radio itu, dan penyiar mau mendengarkan. Karena biasa ya curhat di radio. Iya, karena kedekatan tadi ya, kan sifatnya radio kan karakternya memang dekat dengan pendengarnya. Selain cara mengkonsumsi itu, kita tidak ada persaingan. Persaingan kita cuma media cetak, televisi tidak banyak, media luar ruang juga tidak semasif sekarang, belum ada media online. Nah, lalu saat ini yang terjadi adalah pergeseran. Jumlah pendengar radio apakah bertambah? Menurut saya semakin berkurang. Tetapi ada generasi-generasi baru yang mendengarkan radio atau mengkonsumsi produk radio itu dengan cara-cara baru. Bisa jadi yang tadinya nagen, duduk mendengarkan radio lama di kamar dia bisa bermenung 1-2 jam, 3 jam begitu. Sekarang barangkali nggak seperti itu, karena dia hanya butuh potongan-potongan penggalan-penggalan pendek yang itu sudah ada tersedia di platform-platform digital. Misalnya radio yang bersangkutan sudah mulai juga mengkonvergensinya atau melengkapi dengan medsos, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, semuanya ada. Nah, orang mengkonsumsinya ke sana. Lalu perilakunya sepertinya radio tidak seperti dulu. Mengapa? Ya karena orang-orang ini atau pendengar-pendengar baru atau siapapun yang saat ini masih mengkonsumsi radio merasa bahwa tidak hanya radio yang menjadi tempat dia curhat, mendapatkan informasi, bahkan mendapatkan solusi, tapi banyak juga media-media lain yang menawarkan itu. Sehingga ya pastilah akhirnya kita sekarang ada perbedaan yang sangat signifikan antara dulu dan sekarang. Dari SDM-nya, SDM radio dulu dituntut untuk one man show, itu sangat mungkin terjadi. Dan menyiapkan segala sesuatunya itu sebegitu dahsyat untuk menyajikan sebuah siaran hebat. Saya masih ingat tahun 92 itu kami pagi-pagi di Ganesha 92, 93, 94 itu menyajikan yang namanya Buletin Pagi. Itu informasi ringan tapi penting, tapi menarik begitu, yang bisa dibacakan oleh 3, 4, 5 penyiar, dirangkum jadi 30 menit dengan lagu. Anda tahu, untuk menyiapkan satu produksi itu 1-2 minggu sebelumnya saya nyiapin skrip. Anda tahu nggak skrip pertama saya di Buletin Siang itu? Anda bisa cek di Google sekarang. Ada sebuah desa tertinggi di Indonesia namanya Ilaga di Papua. Saya masih ingat nih, saya membuat skrip adalah desa tertinggi di Indonesia, namanya adalah Ilaga di Papua. Jadi informasinya seperti itu, menarik. Apa ya kira-kira orang pengen tahu? Oh, ada desa tertinggi gitu, ada desa terendah, ada desa terdingin dan sebagainya. Nah, saya mendapatkan Ilaga itu adalah dari sebuah clipping dan juga sebuah bundel majalah-majalah yang memang dulu Ganesha itu perpustakaannya sangat lengkap. Jadi bendel-bendel majalah 10-20 tahun yang lalu, tahun 60-an, majalah Vista, majalah Aktual, musiknya zaman remaja waktu, lengkap. Nah, kita tiap hari penyiar-penyiar itu kalau mau on air, mau siaran, itu dituntut untuk membuka itu, baca majalah dulu dan sebagainya. Mencari bahan dan membaca majalah itu untuk diambil bahannya itu menjadi bahan siaran. Jadi dan tidak dipotong dan nggak ada HP kan? Kita buka majalahnya, kita tulis atau kita langsung ketik. Satu seneng tuh. Nah, di tempat yang sudah kita ambil tadi itu ada kartu kecilnya di situ, kertas kecil yang harus ditulis. Jadi di situ yang saya baca tentang Desa Ilaga itu sudah 4 orang senior saya membacakan tahun 78, saya baca ulang. Nah, di situ ada namanya itu Ganang Tarto. Tanggal berapa saya siaran, saya cantumkan. Jadi nanti orang tahu bahwa ini sudah dibaca 5 kali. Dibuat skrip untuk jadi bahan gitu, diolah menjadi skrip. Nah, teman-teman sobat penyiaran Jawa Barat, ini mendalami soal radio dengan Mas Ganang tentu menarik sekali. Dan satu hal sebelum saya beralih ke topik yang lain adalah bahwa beliau ini adalah kolektor radio transistor. Berapa jumlah terakhir sampai hari ini, Mas? Sekarang mungkin sudah 800
81 kali ya. 100, hampir 1000 Hari ini tadi saya transaksi satu radio. Ya radio bekas lah, harganya 315.000 dengan orang dah gue malah jual online. Kapan-kapan di edisi khusus kayaknya menarik untuk bahas khusus tentang koleksi radio beliau. Kita beralih ke hal yang kedua. Mungkin topik kedua, 3 dan 4 tidak sepanjang tadi karena itu podcast ini digelar oleh KPID, maka unsur penyiarannya pasti jauh lebih tebal tadi. Nah, yang kedua adalah Ganang Parto dan Keroncong. Kenapa Keroncong? Kok tidak musik yang lain misalnya jazz, dangdut, kan banyak pilihan. Kenapa Anda memilih akhirnya berkegiatan bersama dengan teman-teman komunitas Keroncong? Dan saya tahu kiprah Anda di situ juga luar biasa. Kenapa Keroncong, Mas? Awal mulanya kan itu kecelakaan gitu. Jadi saya berkarir di PRSSNI Jawa Barat. Ketua kami almarhum Pak Haji Sujai, itu kan beliau adalah owner dari Radio Lita FM, Lita Sari. Beliau bermaksud bilang begini, Anda jangan hanya ngurusi PRSSNI, membuat berita, liputan, ini tugas kantoran dan sebagainya. Anda karena orang radio, Anda harus siaran lah. Gitu ceritanya. Oke, nyambilah saya siaran toh. Tetapi sebelum nyambi siaran itu kembali lagi siaran sebenarnya. Tapi saya ditanyain, kamu siarannya apa, kan begitu. Nah, saya ingat sejak di Ganesha dari dulu saya mengemari lagu-lagu lama. Karena kekuatan skrip ya. Kita mencari skrip itu saya paling senang, ngumpulin bahan dulu baru kita siaran gitu. Jadi kalau siaran harus berisi. Oke. Nah, ternyata Pak Sujai melalui jajaran manajemen menyampaikan ini ada Ganang yang mau menerima tawaran untuk siaran di Lita FM, tapi dia minta siaran nostalgia. Ternyata penuh. Ada almarhum Bu Imas, ada Bang Doni, ada Mbak Medi ya yang siaran di situ. Kadang Pak Iskandar begitu, penuh. Lalu bilang itu siaran musik nostalgia nggak ada, udah penuh gitu. Ada juga Keroncong karena yang siaran kurang tepat menurut mereka. Keroncong Pak. Ya kan Anda Jawa, gitu ya pertama disampaikan. Anda Jawa kan, orang Jawa suka keroncong biasanya. Ngahuleng saya. Padahal belakangan kita tahu bahwa keroncong itu bukan Jawa ya. Dan Anda tahu ngahuleng saya berapa lama? Hampir 3 bulan. Dari November, Oktober, November, Desember. Ya karena saya nggak terima saya disebut kok Jawa suka keroncong, saya nggak suka keroncong gitu. Nah alasannya begini. Meskipun saya mengemari gamelan, karawitan, karena saya SMP SMA ekstrakurikuler saya adalah gamelan ya, karawitan. Saya pegang bonang, pegang saron, jangan salah, kenong, kempul, saya pegang semua. Ya nggak bisa kendang. Identik dengan seni budaya tradisi. Nah keroncong diantaranya menurut orang adalah identik dengan tradisi kan. Saya nggak suka dengan keroncong karena apa? Lemes, pelan. Musiknya lamban, mendayu gitu ya, mau nyanyi mendayu sadu lah pokoknya, mau nyanyi saja intronya lama dan sebagainya kan itu ya. Oke. Tetapi saya pikir 3 bulan karena didesak, waktu itu Januari 2009. Gimana? Jadi nggak siaran ini teh. Itu ada jadwal keroncong kalau mau Anda ambil seminggu 2 kali kan, sekali aja untuk Anda gitu. Apa jawaban saya? Baiklah Pak, saya terima. dengan kekecewaan yang penuh mendalam. Saya kan nggak ngerti keroncong. Tetapi saya dari awal tadi sudah sampaikan bahwa saya pembelajar ya. Sejak saat itu, begitu saya dititah untuk mau siaran, seminggu itu saya gunakan untuk membaca keroncong. Syukur alhamdulillah 2009 meskipun tidak secanggih sekarang, internet sudah ada. Lalu saya mencari bahan, membaca-baca bahan, dan saya mendengarkan RRI Bandung karena RRI Bandung ada keroncong. Lalu saya dari situlah memutuskan untuk mau siaran keroncong. Pertanyaannya adalah mengapa mau, kan itu ya tadi. Saya ingin migrasi, saya ingin bermutasi gitu. Kan begini. Sebagai seorang yang mencintai negeri ini dengan 1001 cara beda-beda begitu, pikiran saya cuma satu, saya harus tetap mempengaruhi publik. Ketika 97, 98, 99 dengan reformasi saya dengan hiruk pikuk itu menjadi oportunis, menjadi pembakar semangat, bahkan silakan aja lah mau ngomong provokator silakan lah. Jadi kadang kita dulu kalau nanya wawancara ke mahasiswa tuh agak jahat gitu. Besok ada aksi, oh ada mas, ada bakar-bakar ban nggak? Itu di radio loh. Iya. Supaya sekarang juga masih begitu kan? Gitu ya. Adik-adik. Aksi ya. Udah bawa ban belum? Wah, keren kan gitu. Lalu pada titik tertentu saya merenunginya. Oke, saya masih ingin mempengaruhi orang untuk berbuat baik untuk negeri ini, tapi tidak melalui siaran model yang dulu gitu. Pikiran saya kok jatuh, ini lagu keroncong kok rata-rata memuji keindahan alam, memuja orang tua, menghargai keramah tamahan, cinta tanah air.
Kan di situ awal mulanya. Lalu saya putuskan, Bismillah, ini sepertinya adalah ikhtiar saya berikutnya untuk mencintai negeri ini, atau mempengaruhi publik, mengajarkan mereka nasionalisme, cinta tanah air, peradaban dan sebagainya, itu sepertinya melalui keroncong. Wabil khusus adalah untuk anak muda. Oke, jadi sejak itu Ganang Parto yang semula adalah jurnalis radio, liputannya politik, liputan keras musik, lah, keras ya, akhirnya beralih jadi jurnalis keroncong gitu ya. Iya. Tapi Anda mewarnai bahwa keroncong tidak sekadar pertunjukan musik, tapi juga ada sesi wawancara. Termasuk yang menarik buat saya adalah Anda membina anak-anak muda untuk main keroncong gitu ya? Ya. Ada berapa komunitas yang sekarang sudah terbentuk, Mas? Ya, kalau dibilang dari awal sampai sekarang, barangkali dari 2011-an itu silih berganti ya, muncul dan sebagainya. Mungkin kalau 50-an ada, tetapi kan yang tersisa karena mereka terikat kuliah ya, jadi akan berbeda. Yang menarik adalah awal terjun ke keroncong itu saya tidak menemukan anak muda. Udah klimaks itu, hampir frustasi saya. Kan niatnya tadi mempengaruhi anak muda. Kok nggak ada anak muda? Karena orang-orang tua atau anak-anak yang pernah muda semua. Puluhan tahun lalu saya datang ke RRI, datang ke teman-teman komunitasnya, sepuh semua. Kolot main keroncong, ada yang sampai mimisan diganjel sama daun sirih, ada yang pakai alat bantu dengar dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya waktu itu bagaimana caranya saya bisa menggerakkan anak muda. Ada beberapa anak muda yang bermain keroncong, ketemu dengan seseorang yang juga membina anak-anak muda. Tapi puncak-puncak saya untuk masuk itu adalah ketika saya mengetahui di Universitas Pendidikan Indonesia, di UPI, ada anak-anak muda atau mahasiswa yang seni musik, yang mau belajar keroncong. Ya sudahlah, istilahnya tutup ketemu tumbuh, tutup ketemu bagian bawah. Klop gitu ya? Klop. Sehingga kita merumuskan banyak hal di situ. Bagaimana kalau seandainya anak muda itu kita ajak serta untuk berkeroncong dengan warna dan cara mereka. Oke. Dari situ. Dari keroncong kita coba bergeser ke kuliner. Ganang Parto dan kuliner. Di postingan sosial media Mas Ganang, saya lihat Anda masak gitu ya, menu-menu Sunda, menu Jawa, dan kadang juga Anda posting soal hasil makanannya, proses belanjanya. Memang Anda senang masak, Mas Ganang? Masak itu yang terlihat sekarang kan sebenarnya karena ada medsos. Tadi Anda ingat bahwa karena saya jauh dari mana-mana di desa, sekolah saya SMP itu kan masuk siang. Saya itu menjadi korban, bukan korban ya, ibu saya suka nyuruh saya gitu. Belanja, karena adik saya dua-duanya masuk pagi. Jadi waktu itu ibu saya bilang, "Le, ibu mau masak ini tolong bantuin potongin kacang panjangnya ya." Motongin. Saya lihat, oh masak itu begini. Sampai masak yang berat pun soto seperti ini saya tahu semua karena membantu setahun 2 tahun itu. Dari situ saya hobi masak. Tapi tahukah bahwa mengapa saya memposting banyak masakan saya melalui Instagram dan Facebook? Ini mau jawaban jujur atau mau jawaban dari jujur? Bebas. Jujurnya gimana jujurnya? Kalau jawaban nggak jujurnya, ya biar orang tahu lah bahwa saya suka masak. Itu jawaban nggak jujurnya. Iya, nggak jujur. Jujurnya? Pengalihan isu. Dari? Saya sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini sering mendapat ancaman terkait postingan saya, baik itu kata-kata, baik itu narasi, dan bahkan saya menarasikan kata-kata kritis saya menggunakan bahasa kaos dan sebagainya. Sering, misalnya tahu-tahu Facebook saya di take down, Instagram saya di take down, bahkan saya juga pernah mendapatkan ancaman, teman saya ngingetin, kamu tuh dibidik, jadi tolong hati-hati. Ini soal apa sih gitu, misalnya. Dan bahkan kaos saya 2 kaos terakhir itu belum jadi saya pakai, karena sepertinya kok takutnya nanti. Nah, daripada saya tidak ada postingan, saya mengalihkan cara saya untuk mengekspresikan diri itu adalah dengan memasak. Kemudian saya posting, tetapi itu pun masih tetap saya curi-curi dengan narasi-narasi yang misalnya, mohon maaf, rakyat jelata hanya bisa masak daun singkong. Anda tahu daun singkong kan? Daun sampok. Nah, ini adalah makanan rakyat jelata hari ini. Misalnya seperti itu. Iya. Jadi saya tahu berarti ya, karena beberapa postingan Mas Ganang tuh kritis, tajam gitu ya. Ya, sekarang, tapi dengan cara saya ya. Dengan cara Mas Ganang. Meskipun sekarang kuliner tetap tajam juga ya. Dengan cara menyampaikan kritik atau ya koreksi sosial dari postingan-postingan. Nah, termasuk diantaranya misalnya begini. Yang menarik adalah awal mulanya kan saya hanya meliput makanan di luar. Jadi karena saya hobi makan ini, hobi kuliner kan, kesana kemari, mau ke Padang, mau kemanapun gitu kan, ke Pasaman Barat sampai ke Sumba kemarin kan saya mencicipi makanan-makanan itu. Biasanya saya kan tetap karena kemana-mana suka kamera dan sebagainya. Bahkan jauh hari sebelum ada HP ya, saya dokumentasikan. Nah, saya bercerita tentang itu dan biasanya saya nanya karena saya reporter kan, ngobrol lah, nanya dan sebagainya.
Nah belakangan karena saya merasa ilmu memasak saya terus saya asah, memasak yang tadinya hanya hobi tadi malah diorder orang. Oh, artinya sekarang Anda memasak tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga ya, tapi juga sudah dinikmati oleh orang lain gitu? Iya, tapi kita boleh kata tidak sengaja gitu. Jadi misalnya kadang ditanyain, Mas mau masak apa hari ini? Kayaknya woku belanga Manado deh. Mas boleh Mas boleh pesen 5 untuk saya sama suami. Terus nanti dia ngasih tahu ke teman-temannya lagi gitu. Jadi sekarang cuman kadang suka ada anehnya. Jadi kalau ada yang nanya, Mas masak apa hari ini? Oh nggak masak saya. Jadi gimana saya begitu? Padahal kalau mau satu kuning, oke. Hari ini sudah ada lebih dari 10 menu yang saya siapkan, mulai dari masakan Manado, Minang, sampai masakan Jawa dan sebagainya. Tinggal dibuatin restorannya ini berarti? Tapi semuanya tergantung dengan mood. Oh, itu. Jadi kalau saya lagi mood pengen masak apa, saya posting dulu nih. Besok saya mau masak ini. Nah nanti teman-teman saya pertemanan dan jejaring itu bergerak bahwa oh ini si Mas akan mau masak ini. Terakhir kemarin kita menyiapkan 40 pack ayam garang asem ayam. Masakan Jawa Tengah. Sebelumnya adalah 42 pack ayam woku belanga Manado. Dan bayar cash. Dan saya tetap aja dalam bentuk sindiran. Misalnya hidup terus berjalan. Ketika ekonomi susah untuk dijalankan dengan baik, maka baik-baiklah Anda menyusun ekonomi Anda. Seperti di antara adalah memasak. Seperti itu aja misalnya. Jadi kayaknya udah kebayang ya konsepnya gitu ya, rumah makan, di dinding kanan kiri ada quotes-quotes tadi ya yang Mas sampaikan, ada ornamen-ornamen radionya ya, kan, yang sudah dikoleksi kan? Ini berarti tinggal nunggu jalannya saja ya. Tetapi yang paling penting dari semuanya mengapa saya ekspresi masak dan sebagainya adalah untuk melatih speak up saya. Karena kan sekarang saya tidak siaran secara langsung, tidak di radio tertentu, maka saya menggunakan kesempatan saya untuk berbicara itu ya melalui masakan. Misalnya contoh, pagi hari ini saya telah menyiapkan potongan bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, dan sebagainya. Nah, sementara yang sudah saya potong ini adalah ayam filet bagian dada. Ini nanti akan saya masak seperti ini. Dan saya melakukan itu semuanya tetap seperti layaknya kalau saya siaran. Jadi menggunakan diafragma, dengan mengatur volume dengan baik dan sebagainya. Jadi tidak salah-salah. Storytelling tentang kuliner ya. Dan percayalah kalau orang radio yang sudah storytelling, pasti oke. Karena sudah biasa bercerita tentang sesuatu. Mas Ganang, kita beralih ke bahasan terakhir adalah Ganang Parto dan Soekarno. Secara tampilan, saya sering lihat Anda pakai peci. Itu songkok yang khas sekali digunakan oleh Bung Karno ketika melakukan aksi diplomasi ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Terus saya juga tahu Mas Ganang pernah juga memproduksi sebuah film dokumenter tentang Soekarno. Judulnya Soekarno The Founding Father. Itu sekitar tahun 2005-2006 ya, di Blitar, di Jawa Timur. Kenapa Anda mengagumi Bung Karno? Apakah Anda juga punya cerita khusus tentang buku-buku yang Anda baca tentang Soekarno, Mas? SMA itu saya mengikuti program yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, dijaring untuk menjadi pengurus OSIS ya. Dan saya termasuk salah satu calon ketua OSISnya waktu itu setelah ikut ke LDK. Saya didesak, dipres, disidang oleh kakak alumni saya, kakak angkatan bukan alumni, dan termasuk alumni. Karena di situ saya mencantumkan 3 tokoh idola saya, tapi sebenarnya dua yang saya tulis, dan satu itu saya tambahi karena saya punya argumen. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Jenderal Sudirman. Dua tokoh ini yang saya pertahankan di depan kakak-kakak. Saya kan ditanya kan, kamu kenapa tokoh idolanya itu gitu. Lalu ada salah satu kakak angkatan dan alumni menanyakan, kamu muslim? Mengapa kamu tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Saya jawab, saya nggak perlu mengidolakan Nabi Muhammad karena sebagai seorang muslim, beliau tidak perlu Kanjeng Rasul tidak perlu diidolakan. Sudah dalam darah daging saya harus melakukan apapun yang terbaik seperti apa yang bisa saya lakukan layaknya yang dilakukan oleh Nabi yang saya yakini kebenarannya itu. Jadi nggak perlu saya tulis dong. Saya bilang begitu. Dan saya diserang habis-habisan sampai akhirnya saya menyampaikan bahwa Soekarno wajib saya idolakan. Mengapa? Dia manusia Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya harus mengidolakan Soekarno. Buku-buku tentang Soekarno, perjuangan Soekarno atau tulisan buah pikiran Soekarno saya baca sejak kecil. Seperti tadi saya bilang ke Anda di awal bahwa saya suka membaca buku Tempo dan sebagainya. Di bawah bendera revolusi itu, Bung, sudah saya baca dari zaman saya kecil. Nggak ngerti saya.
Tapi sudah ada di situ. Karena kakek nenek saya seorang marhenis di perkebunan mereka. Itu yang membuat saya menjadi mengapa saya mengidolakan Soekarno. Apapun lah tentang Soekarno saya mengidolakan. Mas, bagaimana rasanya? Pernah saya ditanya, Mas, Soekarno kan juga memiliki hal yang buruk, yang tidak memiliki kesalahan hanya Nabi. Selama itu manusia biasa, dia pasti punya kesalahan. Nah, tugas kita adalah menjaga keseimbangan itu baik dan buruk. Soekarno juga menginspirasi saya waktu kecil. Saya yang mendapatkan cerita dari ibu saya utamanya. Ibu saya pendengar radio. Ibu saya tuh cerita, Le, dulu di rumah mbahmu itu, di rumah kakek nenekmu itu, kalau Pak Karno pidato, itu rumah depan, kan tadi saya bilang ada pendopo, itu penuh oleh orang-orang satu desa, bahkan desa lain datang, dusunnya datang, hanya untuk mendengarkan pidatonya Pak Karno. Nah, dari situ kan saya terus kemudian ketika di Bandung sudah bisa mencari sendiri kaset-kaset Bung Karno kan pidatonya, itu saya dengerin. Dan ternyata betul. Nah, sejak saat itu saya juga dari kecil sudah mengidolakan, ini orang model apa sih? Presiden pertama kita, proklamator ini kok begitu hebatnya, begitu pidato menggerakkan orang. Luar biasa dahsyat. Barangkali yang membuat saya akhirnya juga memilih radio, menjadi pembicara, menjadi komunikator, menjadi orang yang bisa ngomong di depan publik. Yang memicu diantaranya adalah karena saya mengidolakan Soekarno. Setiap kali ngomong ditata dengan baik, meskipun pakai skrip, meskipun pakai naskah. Kemudian yang kedua adalah, saya rasa orang Indonesia itu mengekspresikan kecintaan ke tanah air, ke bangsanya, itu punya cara masing-masing. Tapi Soekarno memiliki cara yang luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat mencintai negeri ini. Memberi nama putra-putrinya dengan nama Indonesia banget, bahkan Sanskerta, lukisan-lukisan alam indah Indonesia, semuanya ada. Ketika dia nanya kepada siapapun, kita udah punya istana belum? Belum. Yang ada istana sekarang mulai dari Puncak Bogor, di Bogor, di Jakarta, di Puncak, semuanya adalah peninggalan Belanda. Oke, kita harus buat istana sendiri untuk mewujudkan bahwa itu kecintaan dia. Dan saya rasa quote-quote-nya Bung Karno begitu membumi ke Indonesia. Nah, saya merasa tidak bersalah ketika saya harus mengidolakan Soekarno sampai detik ini, sampai kapanpun. Atribut-atribut yang membakar semangat, kemudian identifikasi tentang Bung Karno dan sebagainya, saya selalu gunakan itu sebagai penanda bahwa saya orang Indonesia. Saya mencintai negeri ini, begitu. Alam bawah sadar kecintaan Mas Ganang tentang Soekarno itu juga yang membawa Mas Ganang akhirnya hijrah ke Bandung, jangan-jangan ya? Karena ternyata Soekarno besar dan pergerakan banyak dilakukan di Bandung. Rohnya sampai ke sana. Tapi saya juga mohon maaf, masa sih hanya gara-gara gitu terus mengidolakan Soekarno? Tentu banyak teman-teman yang pemikir, ahli dan seorang sejarah yang melebihi itu. Saya menikmati membaca Soekarno itu sampai ke situs-situs yang pernah didatangi beliau, gitu kan? Karena apa? Ya kecintaan itu tadi untuk menumbuhkan kecintaan kita. Ada kaitannya juga ketika, oh ternyata saya mencintai keroncong. Bung Karno juga seorang pencinta keroncong, seperti itu. Makanya kalaupun ada orang lain yang tidak menyukai Soekarno, monggo saja. Mangga, kita punya idola masing-masing. Tapi buat saya, mengidolakan Soekarno adalah sesuatu hal yang sebagai anak bangsa saya rasa nggak salah. Nah, maka sampai detik ini saya mengidolakan Bung Karno. Mas, kalau kita narik benang merah tuh antara apa yang kita bicarakan, radio siaran, kemudian keroncong, kuliner, dan Soekarno, apa kira-kira benang merah yang Mas Ganang bisa kaitkan tuh antara dua topik itu? Mencintai Indonesia itu tidak harus berjuang melalui pena dan kata-kata bak layaknya peneliti. Mencintai Indonesia itu tidak harus layaknya seorang sejarawan yang mampu memaparkan bagaimana bangsa ini ada sebelum prasejarah sampai hari ini. Mencintai Indonesia itu tidak harus Anda tunjukkan dengan sesuatu hal yang meletup-letup melalui sesuatu hal yang barangkali merugikan orang lain. Saya punya cara tersendiri, yaitu adalah menekuni dunia saya, yaitu radio siaran, mengemari masakan Indonesia melalui kuliner khas Indonesia. Saya mengemari keroncong yang khas Indonesia. Ingat, keroncong itu bukan dari luar, keroncong itu tumbuh berkembang di Indonesia. Dan saya tetap sampai detik ini nggak akhir hayat saya mengemari dan mengidolakan Soekarno karena adalah pemimpin yang sangat besar. Garis semuanya tadi itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Wujudkan nasionalismemu dengan sesuatu yang ada di tanah airmu ini. Nggak akan habis sampai kamu mati. Itu menurut saya. Baik, Mas, terakhir ini coba kalau saya beri dua pilihan, kalau ini Mas Ganang jawab dengan cepat, kira-kira apa pilihan Mas Ganang? Pecel atau lotek? Pecel. Bandung atau Blitar? Blitar. Teh tawar atau teh manis? Teh tawar. Radio atau TV?
radio. Harusnya pertanyaan terakhir nggak harus saya tanyakan, karena saya sudah tahu jawabannya pasti Anda akan memilih radio. Mungkin mau kasih alasan beberapa hal pilihan tadi? Blitar buat saya sangat berkesan karena di sana disemayamkan Bung Karno. Oh kan kamu tinggal di Bandung? Ya, Anda perlu tahu bahwa kalau Anda tarik garis lurus, Bung Karno ada 3B. Bengkulu tempat Bung Karno diasingkan, Blitar tempat Bung Karno disemayamkan, dan Bandung tempat Bung Karno bergerak. Triple B. Kemudian yang lainnya adalah hal yang aneh gitu. Kalau saya suka kebanggaan ditanyain orang, kamu orang apa, orang mana, kerja di apa sebenarnya. Saya orang radio. Kalau Anda tidak percaya, Anda cek golongan darah saya saja R, yaitu radio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman untuk Mas Ganang. Sobat Penyiaran Jawa Barat, inilah edisi pertama On Mic dengan Ganang Widianto atau Ganang Parto yang suaranya tentu sudah sangat Anda sering dengar dulu di Radio Ganesha, kemudian di Radio Lita FM, dan sekarang hampir setiap siang suaranya Anda dengar di Jabar Now. Itu siaran serentak yang dikelola oleh PRSSN di Jawa Barat di 100 radio siaran di Jawa Barat. Hari ini adalah podcast On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Terima kasih, saya Basit pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.